Halo, kita berjumpa kembali. Sudah lama saya tidak membuat video eh, karena beberapa hal yang saya sedang persiapkan. Nah, kali ini sebelum saya membagikan soal programming dan lain-lainnya, ini kebetulan saya sedang mau membuat kabel. Ya, ini seperti bisa dilihat ada eh, breakout board yang biasa saya pakai untuk bootloader. Ini Atmega 328P, dua-duanya juga sama, saya pakai untuk 328P. Ini Arduino Uno compatible. Nah, ini biasa saya pakai menggunakan kabel ini kabel IDC. Ini biasanya saya hubungkan seperti ini. Yang ini untuk targetnya, dan ini untuk programmernya. Ini juga sama bila kita mau menggunakan ini terbalik ya. Ini juga sama kalau kita mau menggunakan Arduino sebagai ISP atau ICSP. Itu adalah in circuit serial programming. Ya, kalau kita pakai itu, kita perlu pakai menghubungkan pin MISO, MOSI, SCK, reset, VCC dan ground. Tapi yang untuk reset dari target ini dihubungkan dengan pin 10, digital 10 dari board yang mau dipakai sebagai programmernya. Nah, ini kebetulan kabel yang sering saya pakai ini mulai terasa kurang memadai ya, terlalu pendek. Jadi saya mau bikin baru. Nah, ini sekalian saya mau kasih lihat bagaimana saya membuat kabel ini. Dan mungkin saya mau bikin yang lebih bagus, karena ini kan kalau dilihat ya di sini, ini saya bikin seri, kemudian ini dipotong. Ini jadinya pin reset ini kabelnya agak pendek ini. Jadi kalau perlu connect ke port Arduino yang Arduino Uno misalnya, itu jaraknya agak jauh ya dari pin ICSP-nya itu ke D10-nya, agak ada jarak. Ini mungkin agak kesulitan. Jadi saya mau bikin ulang. Ini saya mau share ini yang cara pembuatannya. Nah, ini saya sudah beli kabel apa namanya ini, pita ribbon cable. Ini untuk IDC. IDC itu kepala soket, ini kita sebut dengan ini namanya IDC soket. Dia ada penanda kutubnya, polarity-nya. Jadi posisi seperti ini, pin yang paling bawahnya itu adalah pin nomor 1. Jadi kalau di sini, ini kan ada tandanya yang untuk ini apa? MISO 1, kemudian VCC itu nomor 2, balik lagi ke bawah SCK, kemudian MOSI 1, 2, 3, 4. Itu mungkin ini akan lebih mudah bila saya gambar ya. Sebentar, saya ambil kertas dulu. Oke. Jadi di sini ada ini yang ada tandanya ya di sini. Ini kalau di Arduino Uno mungkin posisinya dia seperti ini atau gimana, dia yang ada tandanya itu adalah yang nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk MISO, ini yang 2 VCC, ini SCK, ini MOSI. Nah, nomor 5 ini reset, dan ini ground. Terlihat ya? Atau ini saya gambar lagi, mungkin kurang terlihat, maaf ya. MISO, VCC, SCK, MOSI, reset, dan
ground. Ini 1 2 3 4 5 dan 6. Oke. Ini kita sebut ini ICSP atau bisa juga ISP, header, in circuit serial programming. Atau ya, ini juga sama sebenarnya. Oke. Dan untuk ribbon cable ini biasanya yang ada garis tebal ini kita pakai sebagai acuan untuk pin nomor 1. Jadi ini ada 6 ya, 6 kabel. Ini 1 2 3 4 5 6. Nah, kabel nomor 5 ini yang reset itu harus kita keluarkan. Jadi ini saya mau bikin agak panjang. Jadi ini akan saya, jadi tujuannya mungkin saya mau bikin seperti ini. Jadi satu di kiri atas, kemudian ini yang resetnya itu saya mau keluarkan agak panjang. Oke, ini saya sudah siapkan, ada ribbon cable, kemudian ada IDC headernya, kita akan pasang. Jadi saya mau potong dulu yang nomor 5 nya ini. Ini header untuk IDC nya, ini ada 2 set, jadi bisa dilihat ini ya, ini yang ada tanda ini adalah penandanya, ada selanya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk memasang header ini ada alat bantu, itu ada crimpingnya. Crimpingnya itu bentuknya seperti ini. Sebenarnya bisa pakai tang kita jepit, tapi akan lebih memudahkan kalau kita pakai crimping yang memang sudah diperuntukannya. Nah, sekarang saya memikirkan bagaimana caranya untuk memposisikan supaya headernya ini mengarah ke sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi ini saya akan mulai dari sini. Ya, mungkin seperti ini. Jadi yang kabel nomor 5 nya ini akan saya dipisahkan seperti ini ya. Jadi tidak masuk ke pin ininya. Lihat ya. Nah, ini sudah satu, tinggal sebelah sini. Nah, sebelah sini terserah mau sepanjang apa. Nah, ini juga saya harus sama. Jadi pin kabel yang masuk ke pin nomor 1-nya di mana, yang satu lagi juga sama, harus di pin nomor 1-nya juga harus sama posisinya. Sesuaikan dengan dia punya sela di sini.
saya merasa kabel yang saya beli ini mungkin pitchnya agak besar ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, jadi setelah saya cek lagi, sayang sekali kabel yang satu ini memang terlalu besar untuk masuk, jadi tidak bisa dipakai ya. Kita sudah kehilangan satu header ini ya, karena ini sudah pasang tidak bisa dibuka. Nggak apa. Jadi saya pakai yang ini, ribbon cable yang satu ini. Ini seharusnya cocok untuk ukurannya. Jadi ini ya, ini harus cocok. Jadi seharusnya kalau kita beli kabelnya itu yang seperti ini. Ini ya, yang warna ini harusnya ini pas ya, tapi karena nggak ada lagi, saya pakai yang ini. Ini biasa buat jumper yang DuPont punya, bisa juga. Nah, untuk ini warna hitamnya saya akan pakai sebagai pin nomor satunya, dan pin nomor 5-nya ini nanti akan kita keluarkan. Ini saya potong saja di sini. Gini ya. Oke, saya jepit. Jadi kabel yang hitam ini akan jadi pin nomor 1. Pin nomor 5 ini adalah untuk reset ya. Nah, untuk yang 11 nih tidak ada yang dikeluarkan, semuanya akan dijepit. Semua akan masuk ke sini. Ya, kalau kabelnya pas, dia akan pas sekali, langsung masuk semua. Ini tinggal dirapikan. Oke, ini sudah jadi.
programmernya yang jadi ISP Arduino ISP nya seperti ini. Kemudian pin 1 ini akan masuk ke D10. Oke. Nah, untuk itu kita perlu kasih header di sini. Ini kita perlu kasih header. Ini saya akan kupas dulu sedikit. Nah, untuk headernya, tang clamping kita akan beda lagi. Ini seperti ini. Ya. Ini headernya yang kita pakai itu adalah header DuPont. Ini ada housingnya. Jadi headernya kita sudah pasang seperti ini ya, tinggal kita masukkan ini kabelnya. Kadang-kadang kita perlu sedikit untuk perlu sedikit untuk dikencangkan lagi dengan menggunakan tang. Jadi bagi yang belum tahu bagaimana cara untuk membuat pin header sendiri, itu ya caranya menggunakan crimping ini. Sebenarnya pakai tang biasa juga bisa, tapi pakai crimping ini akan lebih cepat. Oke, sudah. Sekarang saya mau tes koneksinya, semoga tidak ada yang short ya. Saya carikan header dulu. Nah, sekarang kita mau memeriksa hubungan dari header ini. Semoga jadi dari pin 1 dengan pin 1 harus terhubung dengan baik dan dia tidak boleh short dengan pin yang lainnya. Untuk itu keluarkan saja. Oke. Nah, biar gampang dites kan. Ini saya ganti dulu kepalanya.
saya ganti dengan klip. Oke, saya masukkan ke resistance. Kita bisa cek nih, mana pin satunya. Pin 1 dengan pin 1. Oke, dengan pin 2 tidak ya. Pin mana, pin 3. Pin 1 2 3 tidak. 4 aman. 5 aman ya. Oke, tidak ada short. Oke, semua sudah selesai. Kabel ini sudah bisa kita pakai untuk memprogram, untuk membuat bootloader bisa, untuk menggantikan USB ASP ya. Jadi ini kemarin USB ASP saya sempat tidak bisa dipakai setelah saya mengupgrade Arduino IDE, karena ini harus di-upgrade firmware-nya. Cuma untuk mengupgrade firmware ini memerlukan programmer yang lain untuk memprogram IC ini. Jadi kemarin saya pakai, bukan yang ini sih, ini ya. Saya pakai yang ini, kecil ini ya. Ini sebenarnya sama sebenarnya. Ini adalah 328 PPU, ini 328 PAU ya. Ini yang SMD, ini yang deep through hole. Nah, ini sama-sama Arduino Uno juga, bootloadernya Arduino Uno, tapi paketnya lebih kecil ya. Dan ini mungkin sekilas terlihat mirip dengan Arduino Pro Mini, mirip tapi tidak sama, karena di Pro Mini dia ada regulator untuk 5 volt dan 3.3 volt. Di sini tidak ada regulator. Ini custom buatan saya. Jadi benar-benar ini minimum system dari 328 PAU ya. Jadi regulatornya terpisah saja. Ini bisa dinyalakan menggunakan power dari tegangan 3 volt sampai 5 volt, 5,5 itu aman ya. Dan ini udah ada header untuk CSP nya, jadi kalau kita mau menjadikan ini sebagai programmer juga bisa. Jadi saya tinggal tancapkan di sini ya kan. Kemudian ini pin 10 nya itu ada di sebelah sini, kebetulan di pinggir sini seperti ini. Tapi tentu saja ini seperti Pro Mini juga, ini tidak ada USB to serialnya, jadi harus menggunakan USB to serial terpisah. Ini saya punya FTDI 230XS ini, nah, tinggal masukkan di sini. Nah udah, ini jadi programmernya. Jadi kalian bisa bikin kabelnya sendiri. Sebenarnya kalau tidak ada kabel ini pakai jumper biasa juga bisa, tapi tentu akan lebih, setiap kali kan mesti diingat kabelnya kemana. Atau bahkan kemarin saya lihat ada board bikinan Indonesia, board Arduino, katanya hasil riset sendiri, tapi tidak ada
tidak ada pin ICSP-nya ini. Ya bisa juga tanpa pin ICSP-nya itu, tapi Anda harus tahu pin MOSI, MISO, SCK dan resetnya itu ada di mana. Karena kan berarti dari sini harus disambungkan dengan pin-pin tersebut. Tapi kalau misalnya ada headernya, ini tinggal kita colok langsung di headernya, itu kan lebih mudah ya. Langsung di sini kita bisa untuk burn bootloadernya. Bootloader kan juga dimasukkan dari situ. Atau saya bisa juga menggunakan ini sebagai programmer untuk board yang lebih kecil ini. Ini ada ATT ini 85. Ini juga di programnya itu menggunakan ICSP juga. Kita bisa, ini ada contoh yang, nah ini yang di sini. Nah, ini juga diprogram menggunakan ICSP ya. Ini juga bisa langsung dari sini, langsung kita program. Karena ini tidak ada hardware serialnya ya, RTX, jadi kita tidak bisa program menggunakan USB serial. Kita harus menggunakan USB programmer, antara USB ASP atau Arduino ISP ini, atau bisa juga menggunakan yang lain seperti Atmel ICE atau Picket mungkin bisa, tapi itu kan mahal ya. Ini ya yang murah. Nah, kabel ini hanya untuk memudahkan untuk menghubungkannya itu jadi lebih gampang. Ini saya bikin agak panjang supaya saya tidak kesulitan, karena sebelumnya ininya pendek saya ya. Sebenarnya selain ini saya juga ada membuat adapter ini. Ini adapter khusus untuk programming yang kecil-kecil ini, tapi saya tidak mau solder headernya itu langsung di boardnya ini, karena kan ini mungil sekali. Sayang sekali kalau kita solder ininya jadi agak bulky juga itu headernya itu ya. Padahal mungil. Nah ini makanya saya bikinkan ini adaptor ini pakai pogo pin. Ini seperti ada pairnya, ada pegasnya. Jadi dari header ini langsung saya tempelkan di sini, jalankan programmer, burn, selesai ya. Burn, selesai, angkat ya kan? Saya bisa burn banyak sekali tanpa harus menyodor semua headernya seperti itu. Jadi semua ini di sini sudah ada programnya. Saya bisa rubah dengan menggunakan adapter ini ya. Kalau ada yang ini sebenarnya sama saja, ini hanya menghubungkan pin satu dengan satu di sini ya. Cuman ininya pogonya aja ya mungkin agak sulit didapatkan di Indonesia, jadi saya harus pesan dari luar ya macam-macam. Ini kabel ini walaupun sederhana tapi berguna. Oke, itu aja sementara ini. Di video berikutnya kita akan pelajari, saya akan bagikan cara ini bagaimana memprogram Altira ini 85 menggunakan kabel ini, menggunakan in circuit serial programming. Oke, terima kasih. Bila Anda suka dengan konten seperti ini, boleh tolong di share atau di like. Mungkin Anda tahu siapa temannya yang mungkin perlu ya, silahkan di share, subscribe dan like, akan memberikan semangat buat saya untuk terus membuat video-video seperti ini di selanjutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tidak akan lama lagi harusnya, karena bahan-bahannya sudah saya siapkan semua. Sampai jumpa, terima kasih.